warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti kembali lagi dengan saya Bingal Gelis dan Pati Bedi. tentunya di program Iko Berita Tak apa-apa. Selama 30 menit ke depan, jadi Pak Teh Sejam. Oh, sejam kini. Ini Nambah. Selama sejam ke depan, Bingal Gelis dengan Pak Teh Bedi bakal bawa berita-berita yang ada di seputaran Provinsi Jambi. Cemana beritanya? Tetap ikuti Iko Berita Tak Apa-apa. Tak apa. Assalamualaikum kanti-kanti di sini. Waalaikumsalam. Beberapa hari inilah kita tengok sama-sama nih lah banyak kabut asap ya dak di provinsi Kabut manjang pokoknya dak. Iya. Di sini berita pertama nih nah beberapa hari terakhir kok pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih kan ngasih kebijakan nih ganti-ganti untuk masyarakat bukan kebijakan apa sih namanya Himbauan masyarakat untuk pakai masker ganti-ganti nak bepergian keluar jangan lupa pakai masker bukan untuk aktivitas di luar rumah. Tanjung Jabung Barat baik sebenarnya nih kita sama-sama yang terkena dampak nih pakailah masker ganti-ganti keluar rumah. Jadi jangan nak nongkrong Anda sibuk nak nongkrong boleh itu puasa perda. Mungkin itu asap lagi tebal-tebalnya kita nongkrong laju sak napas balik-balik marah-marah. Kena ispa. Masuk rumah sakit. Nah, cek mana beritanya? Kita tengok dulu ganti-ganti. Ikut dia beritanya. Meski kabut asap imbas dari kebakaran hutan dan lahan tidak terlalu pekat atau tebal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun antisipasi ini mungkin dan upaya dari Dinas Kesehatan tetap dilakukan. Salah satunya mengukur suhu udara dan menghimbau masyarakat untuk tetap gunakan masker ketika keluar rumah, terutama bagi masyarakat yang mempunyai riwayat penyakit asma. Hal ini dilakukan guna mengurangi penyakit ispa akibat imbas dari kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Tanjab Barat Zaharudin mengatakan upaya dalam hal antisipasi kabut asap terus dilakukan, baik bersifat imbauan maupun sosialisasi kepada masyarakat, serta tetap mengukur ISPU dengan alat step leg type TFAGF 41 atau alat ISPU manual, yang terakhir dilakukan pada tanggal 3 Oktober lalu dengan nilai ISPU sebesar 141. Sedangkan untuk hari ini juga terlihat sama seperti tanggal 3 Oktober lalu, yakni kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Dengan demikian masyarakat yang bermukim di kota Kuala Tungkal dihimbau tetap gunakan masker. Selain itu, bagi anak-anak sekolah turut dihimbau tetap gunakan masker dalam kegiatan belajar mengajar, sebagai antisipasi mencegah penyakit ispa akibat dari asap kebakaran hutan dan lahan. Baiklah, kami sudah menindaklanjutin kemarin untuk pemeriksaan kualitas udara. Ya, terakhir kita periksa pada tanggal 3 Oktober 2023 bahwa didapat hasil pemeriksaan yaitu nilai ISPU-nya 144 ya, dalam kategori tidak sehat. Jadi kami sudah membuat surat nota dinas kepada Bupati melaporkan tentang hasil pemeriksaan ini ya, tentang kualitas udara yang bersifat merugikan kita, baik itu kita manusia ataupun terhadap hewan-hewan yang ada di Tanjab Barat ini. Jadi kemarin kita juga sudah memberikan penyuluhan ya keliling dalam rangka mencegah akibat asap ini. Jadi kami kemarin melalui penyuluhan kita Dinas Kesehatan ini keliling untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kualitas udara di daerah Tanjung Barat ini tidak sehat. Sudah siang kan angin sudah banyak berembus, ya, jadi asap itu tidak begitu pekat. Memang kalau pagi itu ya ternyata dia pekat asap itu kan gitu. Ke siang mulai cerah gitu kan ini. Makanya kalau sekarang ini dianjurkan juga kalau kita mau ya berolahraga ya harus pakai masker gitu kan. Kalau tidak itu ya sebaiknya ya di rumah aja lah. Lebih lanjut, Zaharudin berharap kepada instansi terkait seperti DLH agar memiliki alat pengukur udara seperti yang ada di Kota Jambi, sehingga demikian kualitas udara dapat terdeteksi update setiap hari. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.
Nah, itu tadi ganti beritanya dah. Tapi pemerintah Provinsi Jambi ini tadi sudah mengusahakan ini tim Satgas Provinsi Jambi biar melakukan teknologi modifikasi cuaca ganti-ganti. Hai, untuk apa? Hujan buatan. Nah, itulah. Jadi job. kini tuh enggak apa-apa yang bisa dimodifikasi, Nah, dah cuaca pun bisa cuaca. dimodifikasi. Tapi ada juga yang gini-gini tuh nah. Apa tuh? Wah, yang gini-gini yang jam tahun dulu tuh nah viral. Macam mana? Apa tuh? Macam Pemanggil hujan. Weh. Wah. Oh, yang itu pakai. Tapi ini enggak kan ganti emang ada teknologinya kan cara mancing hujan dari itu. Jadi tidak pakai pawang hujan. Nggak. Tidak ada yang Nggak, lempar ke ada. genteng tuh. Kalau Ada, orang ada, pengantin ada, kan ada. tuh manggil hujan tuh. Iya. Itu penangkal hujan dah. Penangkal, iya, iya. Lempar ada yang dilempar ke atas. Ini Tahu emang dah ada kamu tuh. apa yang dilempar ke atas Ah. genteng? Namanya pengantin. Orang kampung kau tahu lah dah. Tahu lah pasti orang kampung. Jadi gimana beritanya? Ikut dia. Berita. Pemerintah Provinsi Jambi dan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi gandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan, hujan buatan difokuskan pada lahan gambut di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Bahan yang digunakan untuk membuat hujan buatan tersebut yakni NaCl atau natrium klorida yang dicampurkan dengan air. Diharapkan hujan buatan tersebut berhasil dan dapat mengurangi kabut asap yang terjadi di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan situasinya terus membaik. Satu kali melakukan TMC itu kurang lebih 1.500 lukit yang didatangkan langsung dari Jakarta. Rencananya setiap hari 2 sorti. Setiap hari 2 sorti. Ya, ketika memang masih dibutuhkan, maka nanti Pak Gubernur bisa minta bantuan lagi ke BNPB untuk dilakukan TMC selanjutnya. Pemprov Jambi mengklaim kebakaran hutan dan lahan masih terkendali. Kabut asap yang terjadi saat ini merupakan dampak kebakaran hutan dari provinsi tetangga. Rian Cenjen, JEK TV, melaporkan. Nah, ganti-ganti itu tadi beritanya ganti-ganti. Jadi yang ini singkatannya nih TMC, tak? TMC, modifikasinya tadi Yo, tuh. Dia tuh berfokus pada lahan-lahan gambut ganti-ganti. Karena Itulah. kan tahu deh, lahan gambut Yo, kok mudah terbakar. kena baru api dikit mulai kan asap terbakar, susah matikannya kan. Susah matikannya. Itulah. Alhamdulillahnya sudah hujan kemarin ya. Tapi tidak di ini baik di kota baik kan di lahan gambut tuh nyampe ke Budian sana rata hujan alhamdulillah. Walaupun ya cuma dah. sekali kan kita Iya. doakan lah bulan Oktober ini kan sudah ada berbernya kan, mudah-mudahan Yo, sudah seleber. masuk seleber. Ay, kita Mudah-mudahan sudah- leber-leber. Iya tuh kata orang dusun. Yo, orang dusun tuh yang ada ber ay leber. Leber udah nanti juga kan Yo. musim jangan hujan. musim banjir pula Yo, ada musim hujan Bay. lah. Tidak basah-basah kan. Dia Kalau kan banjir lah payah lagi ya kan. iyo. Kalaupun hujan kan jadi dampak orang-orang yang terdampak Iya. kabut asap pun juga dia bisa lepas dari ISPA ada karena Iya. dampak dari ISPA ini yo lumayan juga. Pasien ISPA di rumah di puskesmas Kenali Besar meningkat drastis sampai 3 kali lipat. Oh, iya, iya, iya. Nah, nih kita baca beritanya ya. Iya, iya. Dampak kabut asap di Jambi mengakibatkan pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Kenali Besar meningkat. Sebelum kabut asap, pasien ISPA di Puskesmas Kenali Besar sekitar 8 hingga 10 orang per hari. Namun saat ini pasien ISPA meningkat drastis 25 hingga 30 orang dalam sehari. Nah, lebih-lebih itu dia. dari tim bola. Itu baik Itu si kok puskesmas. Si kok puskesmas tuh bisa main bola. Pasien ISPA di situ. Bukan yang hijau lah. Lah 3 tim kau. Masuk wasit di dalamnya. Iya. Masuk wasit, penonton juga diwekok tambah. Siko puskesmas agak ada turnamen Union. bola yang terkena ISPA Antar puskesmas. antar puskesmas. Yang naik agak kalau menang ke tingkat rumah sakit. Jadi tingkat rumah sakit Iya, nasional. jadi Tingkatnya tingkat dari rumah sakit. dari puskesdes, puskesmas, rumah sakit. Nah, Nah, itu dia. jangan sampai ningkat lagi. Meningkat lagi. Mubur Lewat. lewat. Jangan ganti-ganti jago kesehatan ganti-ganti. Jangan lupa pakai masker. Kita tengok dulu beritanya dah. Ya. Gimana beritanya? Itu dia berita.
Kepala UPTD Puskesmas Kenali Besar Kota Jambi, Dr. Ermilda Sriwastuti mengatakan, pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA rata-rata per hari mencapai 8 hingga 10 orang. Namun saat kabut asap, pasien mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat. Saat ini dalam sehari, pasien ISPA mencapai 25 hingga 30 orang. Ermilda menambahkan bahwa penderita ISPA sebagian besar ialah anak-anak dan lansia. Karena menurunnya daya tahan tubuh anak-anak dan lansia terbilang rendah sehingga mudah terserang ISPA. Pasien ISPA ya, infeksi saluran pernapasan, rata-rata itu per hari 8 sampai 10 orang per hari. Nah, pada saat terjadinya kabut asap ini bisa di atas 25 orang sehari, 25 sampai 30 maksudnya kunjungan pasien yang terdiagnosa ISPA. Dan di Puskesmas memang kami melakukan pencatatan namanya surveillance peningkatan kasus-kasus infeksi. Hanya ada datanya dan memang kenyataannya meningkat. Hanya pada anak-anak dan lansia, karena pada anak-anak dan lansia yang daya tahan tubuhnya istilahnya juga daya tahan tubuhnya lebih rendah. Jadi yang tinggi kasusnya adalah pada anak-anak terutama. Dalam upaya mengantisipasi lonjakan pasien ISPA, pihak Puskesmas Kenali Besar meniadakan kegiatan di luar gedung seperti posyandu dan lainnya. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di dalam maupun di luar gedung pada pagi hari sebelum pelayanan kesehatan dimulai, yakni penyuluhan terkait pencegahan ISPA, serta mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak ada kepentingan dan selalu menggunakan masker. Selain itu juga pihak Puskesmas telah menyediakan oksigen ekstra atau murni sebagai antisipasi jika ada pasien yang membutuhkan, serta tersedia 4 tabung oksigen besar dan 4 tabung oksigen kecil. Ermilda berharap agar pemerintah dapat menanggulangi masalah kabut asap tersebut agar tidak merugikan masyarakat dan tidak terulang untuk tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, pada bulan September 2023, jumlah pasien ISPA di Puskesmas Kenali Besar mencapai 480 kasus. Untuk diketahui, wilayah kerja Puskesmas Kenali Besar mencakup 4 kelurahan, yakni Kelurahan Kenali Besar, Bagan Pete, Simpang Rimbo, dan Pinang Merah. Namun pihak Puskesmas juga menerima jika ada pasien dari luar wilayah. Lina Liska, JEK TV, melaporkan. Halo kanti-kanti, balik lagi dengan saya Bingalis dan Pade. tentunya di Ika Berita Tapapo. Nah, ini dia. Balik nonton bola tadi panas. Wah, panas sekali. Panas nak mandi, biasanya kan nggak kalau gerak-gerak kok. Nak mandi. Obatnya mandi, berendam. Ternyata Tak bisa mandi. Tak bisa mandi. Air mati. Nah, sudah sama macam berita di Tanjung Jabung Barat. Yo. Di mana sejak 2 minggu terakhir warga di Jalan Budiman RT 6 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tunggal Ilir mengeluh sebab air Perumda Tirta Pengabuan tak kunjung hidup. 2 minggu air tak hidup, 2 minggu mambu kele. Tapi kalau kami di kampung di sana tuh enaknya ada sumur tuh bagus-bagus. Di sana karena kampung saya kan pinggir Batanghari. Orang sana jauh mungkin kan. Jadi payah. Pinggir laut. Iya. Sebenarnya, tapi kan kalau mandi air laut lengket. Beda. Garam asin. Asin. Itulah. Jadi manusia asin. Jauh bukan dengan asin ya. Manusia asin. Jadi tak pacak ngelompat situ dah. Bisa, udah baca Nonton kamu ayo, takut kalau dah. buayo muaro. Jadi apa penyebab air kemati tadi? Nggak tahu dia penyebabnya dah. Kita tengok dulu Kita dah. tengoklah dulu beritanya. Ikut dia. Beritanya. Pelayanan air Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal kembali dikeluhkan warga. Hal ini dikarenakan air Perumda tidak mengalir ke rumah-rumah pelanggan. Bahkan ini telah terjadi sejak 2 minggu terakhir, terutama di lorong Budiman RT 6 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tunggal Ilir. Salah satu warga di RT 6 Lorong Budiman, Wahyuni, mengatakan saat ini pelayanan air Perumda Tirta Pengabuan tak kunjung membaik, sebab di tempat ia tinggal telah 2 minggu terakhir tak kunjung mengalir. Bahkan menurutnya ini telah terjadi sejak akhir September lalu. Ia juga mengatakan jikapun mengalir harus disedot menggunakan mesin pompa air. Ia selaku pelanggan pun merasa kecewa terhadap hal ini, sebab ia selalu rutin membayar tagihan air Perumda. Bukan di sini Om, di Matapalu lah. Nah, sudah berapa lama Bu mati gitu? Di sini udah hampir setengah bulanan lah. Setengah bulanan ya? Iya, tak ada kayak ini, tak ada komen-komen lah. Ada yang mama aku kemarin hari aku tuh bayar situ kan. Dia bilang
Aku ada kerusakan kan. Ada kerusakan ya. Tidak tahu di mana kan, tak dijelaskan nian di mana-mana gitu. Berarti ini kalau kita nih kebutuhan nih air nih memang kebutuhan lah Bu ya. Ya pasti Iya. lah kebutuhan nian. Semua di situ. Apalagi kayak gitu kan tidak ada. Apalagi hujan enggak ada juga Kami nih ya. kan ngandalkan itu sekarang, Sekarang apa ya. ledeng. Kemarin Ledeng ya. adalah airbor. Ah. Airbor kan sewaktu-waktu kita bisa minta sekarang kan tidak ada airbor, kita ngarapkan air ledeng itulah. Dulu udah setengah bulan nih lah, kemarin bagus lah. Bagus lah, Lancar Bu, ya. lah terus. Hal senada juga dikatakan Baim, sejak dahulu ia merupakan pelanggan setia air Perumda. Namun sejak air Perumda kerap gangguan atau tak kunjung mengalir, ia pun beralih menggunakan air sumur bor yang dibuat sendiri. Tidak lagi lah. Tidak lagi ya. Pakai sumur bor. Sumur bor ya. Tapi sebelumnya pakai PDAM lah, tapi sering mati itu ya. Jadi kita banyak air. mati itulah. Sudah pakai sumur bor ya. Balik ke sumur bor. Kalau kualitasnya kalau kita lihat Bang dengan tetangga nih agak bagus nggak kualitas airnya kalau PDAM? Bagus. Bagus lah ya. Cuma ya mau tidak mau kebutuhan air itu jadi air yang ada lah kita pakai lah Bang ya. Iya. Sementara itu, Komite Teknik Perumda Tirta Pengabuan, Sujito mengatakan, air yang kerap gangguan atau tidak mengalir ke rumah pelanggan ini disebabkan oleh gangguan faktor alam seperti pipa bocor, booster rusak, serta musim kemarau saat ini. Sehingga air baku di intake penampungan berkurang. Meski demikian, upaya pihak Perumda untuk memperbaiki pelayanan terus dilakukan. Kan masalah dalam 2 mingguan ini di musim kemarau ini kami terkendala. Kalau sebetulnya air kami itu di Teluk Bongkah, tebing itu airnya cukup untuk 2 liter per detik untuk melayani masyarakat Kuala Tongka sekitarnya yang ada sekarang ini sekitar 6.000 pelanggan ya yang di Kuala Tongka ini. Karena kendala musim kemarau ini kami terus terang kewalahan juga untuk menghadapi kemarau ini. Dalam hari 2 mingguan ini kami dari supli dari PLN sering terkendala dan matinya agak lama juga dalam mingguan ini. Biasanya sebelum ini kan kami lancar, tidak ada kendala macam ini karena sering matinya gangguan PLN. Kami sudah mohon dengan kepala PLN, bijak juga kepala PLN kan, begitu kami respon tuh langsung dia ada pergerakan gitu. Nah, sekarang ini kan dalam produksi kami itu ada berapa booster. Jadi kalau air tidak ngalir mungkin tidak ada sengaja bagi faktor alam kita. Kami sebetulnya sudah berusaha, kawan-kawan anak PDM ini, dengan staf saya ini ya, sudah berusaha semaksimal mungkin. Kendala-kendala itulah kami terutama itu begitu air sudah mulai bak itu sudah penuh mau dioperasikan ada kendala mungkin PLN kita sering padamnya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, itu tadi kanti-kanti. Jadi 2 minggu air mati kok tadi karena adanya gangguan alam. Panas Tuh, terik termasuk panas terik itu tadi. Jadi pihak Perumda Pengabuan pun Nggak tahu nih. Iya, bingung gimana caranya. Itulah tapi masyarakat tadi bikinlah dia Sumur bor. Yalah kalau enggak tuh. Iya. Gimana pula 2 minggu enggak mandi, gimana mau? Bukan mandi bae minum. Nak minum gimana juga kan kekeringan kan. Kebutuhan, kan. Jadi mau enggak mau buat sumur bor. Mengeluarkan duit lagi. Tentunya iyalah lah bayar bulanan. Tetap enggak bayar kita kena cabut. Iya, kena cabut. Bayar air mati juga. Mati juga. Ya, saro dah. Lah nak buat lagi sumur. Itulah dia. Oh, saro. Kita tengok dulu kita pindah ke kota Jambi lagi. Nah, dari kasus kekeringan tadi kita pindah ke kasus lain. Kasus apa tuh, Pak TBD? Ini nih kasus perceraian kan nih. Well. Penceraian nih. Hingga September 2023 nih berganti udah ada 942 kasus. Wow, jadi meningkat nian ya Pak TBD ya. Itulah. Ada pun beberapa faktor pemicunya nih katanya karena pertengkaran suami istri dan faktor ekonomi. Itu ekonomi jadi lagi kan. Banyak emosinya tidak bisa dibendung mungkin enggak. Nah, tapi dari 942 nih kita tengok dulu siapa yang banyak nyerek kan. Bininya apa lakinya? Kita tengok dulu. Ikut ya. Berita. Angka kasus perceraian di Kota Jambi yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau PA Jambi kelas 1A masih cukup tinggi. Berdasarkan data Januari hingga September 2023,
Pengadilan Agama Jambi sudah menerima perkara perceraian sebanyak 942 kasus. Dari jumlah perkara yang masuk, sebanyak 757 perkara dikabulkan, sementara sisanya 82 perkara dicabut. Dijelaskan Raudah Rahman, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jambi, bahwa kasus untuk perceraian dari 942 kasus yang masuk, sebanyak 195 merupakan cerai talak atau suami yang mengajukan gugatan. Sementara untuk cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan, ada sebanyak 747 perkara. Data yang kita terima sampai dengan tanggal hari ini ya Mbak, sampai dengan terhitung tanggal 10 September 2023, untuk perkara perceraian ada 2 yang diajukan dengan pihak perempuan atau dinamakan cerai gugat, itu ada 747 perkara. Sementara untuk yang pengajunya adalah pihak laki-laki yang dinamakan cerai talak, itu ada 195 perkara. Totalnya untuk perkara perceraian aja yang kita terima itu 942 perkara. Oke, nah untuk perkara tersebut apakah semua sudah terselesaikan atau masih ada yang masih dalam proses? Oke, untuk perkara tersebut ada yang masih dalam proses, tapi sebagian besar bisa kita katakan 85% sudah kita selesaikan. Rauda juga mengatakan jika dilihat dari penyebab perceraian, kebanyakan diakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Kemudian faktor ekonomi, orang ketiga, dan kurangnya rasa tanggung jawab baik istri maupun suami. Dirinya menambahkan bahwa tak semua perkara perceraian itu dikabulkan. Ada juga beberapa perkara yang berhasil didamaikan. Tentunya pengadilan agama mengutamakan perdamaian kedua belah pihak dengan memberikan nasihat pada persidangan serta melakukan media kepada kedua belah pihak. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Ini kan balik lagi dengan kita di Iko Berita Entah Apa-Apa kan Nah, kita tengok berita kok dak? Apa tuh berita kali Kebakaran terus, kebakaran lagi minggu kemarin kebakaran, ini Lado pula kebakaran. Ini ada kebakaran pula. Ada lagi. Nggak ada absen kebakaran. Emang jagonya, jago merah. Jagonya dia. Tiap minggu nak kebakaran ini ada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih. Di Bramitam Kiri lebih tepatnya dak. Malam Selasa tuh terbakar dia bakar bahan, tapi ini bahan minyak yang tumpah nih bukan rumah yo. Gudang minyak ilegal. Lah ilegal terbakar pula. Mana tuh? Tuh dia. Bahayanya. Kalau kena keliling. Latin tangga. Macam mana kata tuh? Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Aduh, halang kesedihnya. Makanya ganti-ganti cari gawe itu yang halal baik. Bukan maksudnya ini dah lah, kita tak tahu kan kalau gawe. Itu kan masih diduga kan gudang ilegal. Mudah-mudahan ilegalnya. Titit, tolong sensor ya. Agak tahu hilang. Takut hilang guys. Itulah, jangan masih ngomong kau nih. Kita tengoklah dulu beritanya dah. Ikut dia beritanya. Sebuah gudang minyak yang berada di Jalan Lintas Nasional Kuala Tungkal, Jambi diduga sudah bertahun-tahun beroperasi di area tersebut. Selasa malam dini hari terjadi kebakaran hebat yang melanda gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal tersebut. Petugas pemadam yang mendapat informasi dari warga setempat kesulitan untuk melakukan pemadaman karena kondisi gudang dalam keadaan tertutup. Melihat kobaran api yang semakin membesar, petugas yang dibantu puluhan warga terpaksa menjebol dinding belakang gudang. Namun banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang tumpah membuat petugas kesulitan memadamkan kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab terbakarnya gudang seluas 50 meter persegi ini. Namun menurut petugas, api pertama kali terlihat dari arah belakang gudang penampungan BBM. Menurut Iswardi, di dalam gudang banyak minyak. Namun untuk diidentifikasi, ia pun tidak dapat menyebutkan berapa jumlah minyak yang ditimbun di dalam gudang tersebut. Pihaknya hanya fokus pada pemadaman. Untuk penyelidikan merupakan kewenangan pihak kepolisian. Untuk kebakaran hanya tunggal, yaitu sebuah gudang, sepertinya tidak ada rumah masyarakat di sekitarnya. Alhamdulillah jarak tempuh dari Mako Damkar ke sini lebih kurang 10 menit. Penyebab kebakarannya Pak? Nah itu nanti akan diselidiki oleh pihak yang berwajib. Yang diketahui ini yang terbakar apa Pak? Bangunan gudang. Gudang apa Pak?
Tapi belum tahu isi Pak, kami belum melakukan survei penyelidikan. Nanti akan kita sampaikan. Waktu kebakaran sempat terdengar ledakan nggak Pak? Mempunyai saksi? Sudah. Untuk armada Infundra berapa unit Pak? Armada kita 5 unit Pak, dibantu sama armada dari pos Betara dan personil kita lebih kurang 40 orang. Kalau detailnya gudang apa belum? Belum. Kami fokus pada pemadaman sementara ini. Karena nanti akan berkembang melihat tugas kami yang mencari. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam. 7 unit armada pemadam kebakaran dengan muatan busa racun api diturunkan ke lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, jadi tadi tuh kasihan juga petugas tuh tadi, Pak T. Kalau cuman madamkan api yang ndak ada nyulutnya kan, yang ndak ada minyaknya gampang. Semprot bae. Kalau iko ada minyaknya pakai racun. Itunya kata kalau istilahnya tuh ada racun apinya tuh. Wah, iya. Nah, itu tadi gudang dak. Kewalahan ya dak. Itu tadi gudang di Beram Hitam. Nah, sekarang iko ada juga kasus. Itu lebih parah. Emang jago nian. Memang si jago nian, orang jago neon kan, lidah biru pada. Si jago merah ngelahap 16 rumah kan di Sarolangun. Nah, di daerah Di Sarolangun. desa, lebih tepatnya di desa Dusun Rendah, Kecamatan Cerminan Gedang. Kabupaten Sarolangun. 16 rumah akan diganti. Katanya penyebabnya arus pendek. Arus pendek lagi nih. Itulah. Hari kok lah panas terik. Jangan sepelekan, aku bilang dari minggu kemarin tuh kan, sepelekan. Hati-hati, listrik itu dimatikan ya. Arus pendek tuh, casan kamu tuh, kipas angin kan nak keluar. Jangan yang lah masing-masing tuh. Enggak galau, lampu matikan lah kalau lah siang. Itulah. Kalau tak dibutuhkan tuh, matikan lampu. Jangan mau una-una nih ya. Apalah cuma casan berapa watt aja cuma. Lantar sih lagi. Aku malas nyolong itu lah. Gara-gara kamu 16 rumah terbakar. 16 rumah terbakar. Gimana beritanya? Kita tengoknya. Itu dia. Berita. 4 unit kendaraan pemadam kebakaran dari markas Damkar Sarolangun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar 16 rumah milik warga di Desa Dusun Rendah, Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Dengan kondisi cuaca yang panas dan kering, petugas damkar yang dibantu oleh masyarakat terus berjibaku memadamkan api yang masih membesar. Serta sejumlah titik dimasuki petugas untuk membendung luapan api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. Selain membakar bangunan, api juga menghabiskan perabotan dan peralatan yang ada di dalam rumah. Danton Damkar Serda Aan Satria mengatakan diduga terjadinya kebakaran ini karena arus pendek listrik dan sulitnya akses jalan untuk menuju lokasi terjadinya kebakaran sehingga membuat petugas sedikit mengalami kendala karena terhalang oleh sungai. Oleh karena itu, petugas pemadam menurunkan beberapa mesin apung untuk memadamkan api. Telah terjadi kebakaran di Desa Dusun Rendah, Kecamatan CMG, Kabupaten Sarolangun. Rumah terbakar lebih kurang 16 unit rumah, 2 rusak ringan. Kami menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikarenakan mobil tidak bisa masuk ke lokasi karena lokasi tersebut ada di seberang sungai. Kami dari pihak damkar menurunkan mesin apung yang kami melaksanakan pemadaman. Ada korbanan? Untuk korban jiwa tidak ada. Penyebab kemungkinan dari arus pendek listrik. Beruntung dalam kebakaran hebat ini tidak memakan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Bagas Setiawan, JEK TV melaporkan. Itu tadi, Jo. Habis rumah. Habis 16 rumah. Saya RT, hampir saya RT. Jadi abu. Untung nggak ada korban jiwa. Tuh cepat lah berlari mungkin nak. Untung terus Jambi kok tak. Kalau terbakar 16 rumah masih ada untung. Rumah, mobil di dalam situ terbakar. Segala macam benda gitu kan masih ada untung. Walaupun rugi 1,4 miliar.
Masih disebut untung. Miliar berapa? Nol itu. Udah tahu banyak. Banyak. Belum pernah awak megang. Nengok apa tak pernah. 1 miliar 9 nol tak? Kalau sejuta ben 6. Nah. Tambah sih kok 10 juta 7 8 100 9 nol. Setelah namanya musibah dak. 9. Itu musibah tadi dari kelalaian. Selain arus pendek tadi, selain hati-hati nyabut-nyabut tuh instalasi rumah listrik, instalasi listrik rumah tuh juga ditengok-tengok, diperbarui. Apa ada yang koyak sudah itu tengok lah. Namanya juga buatan manusia, buatan Tuhan mereka kadang. Kalau lah agak-agak usang. Iya. Ganti. Bagusin berapa lah? Kalau bagusin misalkan 30.000 bagus kabel daripada 1,6 miliar. 1,4 miliar tadi. 1,4 miliar enaklah 30.000 kan. Kita tak tahu ganti-ganti, jagolah, waspada kan. Nah, itu tadi. Rumah kan. Tadi rumah 16 rumah di Kabupaten Sarangun. Nah, iya. Nah, ini ada lagi 3 rumah ludes di lahap si Jago Merah. Jago Merah lagi. Di Kuala Tungkal. Nah, balik lagi ke Kuala Tungkal, ke Tanjung Barat. Yang tadi itu ini bukan Kuala Tungkal, kan Bram hitam. Masih Tanjung Jambung Barat kan. Nah, jadi kok kebakaran kembali terjadi di Jalan Pahlawan RT 9 Kelurahan Tungkal 4 Kota sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Wah. Kali kok 3 rumah semi permanen ludes di lahap si Jago Merah. Nah, jagonian si Merah kodak. Beruntung pihak damkar cepat datang sehingga api dapat segera dipadamkan. Itu dia. Tuh kalau kata Upin Ipin tuh bombo. Apa bombo? Job kan. Tuh 3 rumah. 3 rumah lah berapa lagi? Lah berapa lagi? Kau 16 tambah 3 lah berapa? 19. Tambah gudang siko 20. Seminggu kok be? Seminggu kok be? Tuh. Lah berapa banyak kerugiannya ganti-ganti. Aku ingat lagi ganti-ganti. Tengoklah ganti-ganti. Tengok lagi nak keluar rumah apa segala macam tuh. Ya tak? Jangan sampai ada kebakaran lagi. Ganti-ganti hari kok panas soalnya kan buat agak ini. Kita tengok Bella dulu beritanya dak. Kau dia. Beritoy. Beginilah video amatir detik-detik api muncul yang berhasil direkam warga sekitar. Terlihat api muncul dari atas pupungan rumah warga. Kejadian ini terjadi pada Sabtu siang sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sontak kejadian ini membuat warga Kuala Tungkal heboh. Pasalnya kobaran api muncul di salah satu rumah warga. Kebakaran ini terjadi di Jalan Pahlawan RT 09 Kelurahan Tungkal 4 Kota. Api begitu cepat merambat dan membuat 3 rumah ludes di lahap si Jago Merah dan 4 rumah rusak ringan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Kasih Operasional Dinas Damkar Tanjung Barat M. Anwar mengatakan, awal api muncul dari salah satu rumah warga. Dikarenakan cuaca cukup terik panas sehingga kobaran api terbawa angin begitu cepat. Beruntungnya pihak damkar cepat sigap. Sebanyak 5 unit mobil damkar diterjunkan dan 1 unit mobil water cannon Polres Tanjung Barat serta 1 unit mobil Budi Luhur untuk memadamkan kobaran api. Kebakaran ini kebetulan saya sendiri yang pas berjalan pas dari rumah arah ke pasar, pas di Simpang Pahlawan, api sudah muncul begitu cepat tapi tidak terlalu besar. Sekian menit api ngejut sesuai dengan angin, kekuatan angin, api langsung ngejut begitu besar. Sekitar pukul berapa bang kalau kita lihat tadi? Sekitar pukul 2. Sebab saya dari rumah dapat telepon kawan, kebetulan ada ngajak ngopi, jam 1 lewat 54. Kebetulan sampai sini jam 2 lah, sekitar gitu. Berarti ini dari awal api dari mana bang? Kalau untuk awal api saya kurang paham, nanti yang terkait lah yang penyidikannya saya kurang paham. Ada berapa rumah bang? Kalau perkiraan sekarang? Untuk perkiraan saya lihat tuh yang di depan aja sudah 4 rumah. Entah yang di belakang, saya belum survei ke belakang soalnya, saya sibuk di depan. Ini ada sampai 40 rumahan bang ya? Oh enggak bang, Udah sampai 40 rumah. Paling ada berapa rumah lah, paling berapa, sekitar 7 atau 8 lah. Sebab di depan 4 kan, di belakang itu. Berarti yang paling arah depan ini ludes bang banyak ya? Iya, di belakang ada juga tuh informasinya. Ada bedanya di belakang bang ya? Kalau untuk itu saya belum survei ke belakang bang, belum sampai ke situ. Untuk kerugian sendiri belum dapat ditaksir, sebab 3 rumah semi permanen yang terbakar juga merupakan tempat usaha, yakni warung kopi, bengkel motor, dan tempat pembuatan etalase lemari kaca. Beruntungnya dalam kejadian kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun sejumlah barang tidak dapat diselamatkan dan ludes terbakar.
Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Ganti-ganti balik lagi bersama kami, tentu jadi Ika Berita. Tababau. Balik nama nasi tadi. Ha. Tuh. Awak tidak tertanak lagi nasi. Apa? Beras mahal. Ya beras merek ini bae yang mahal tuh. Beras kampung pun mahal. Ini ya Allah, rasa nak makan sagu bawa. Saya kurang tahu harga beras itu kan soalnya orang rumah we kan yang beli kan saya kon cari nafkah. Tahu makan we. Tahu makan we. Tapi duit cepat habis enggak tahu. Nah, sudah. Enggak tahu. Tuh, beras harga beras kok mahal. Tuh ada berita. Di Kuala Tungkal lagi. Nah. Sejumlah merek beras atau harga beras kian mahal, bahkan juga terhadap harga beras kampung, yang mana harga beras kampung saat ini mencapai Rp14.000 per kilonya, yang sebelumnya Rp12.000 per kilonya. Ini imbas dari harga beras kampung yang naik. Pedagang beras kampung tidak berani menstok banyak karena dikhawatirkan akan merugi. Tuh. Jadi bukan beras kota yang naik, beras kampung pun naik. Tapi beras kota cuma itu ya. Iya. Ada kalau ada kampung harusnya ada kotanya juga, sih. Ada provinsinya juga. Nah, itu dia. Gimana beritanya? Gimana berita beras naik tadi? Ika dia. Berita. Gitu. Beras kampung dapat dijumpai di beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Kuala Tungkal, seperti di Pasar Parit 3 dan Pasar Tanggorejo Ilir. Namun meski harga beras kampung turut naik atau mahal, akan tetapi masih tetap dijual pedagang meskipun penjualannya kian sepi pembeli. Salah satu pedagang beras di Pasar Parit Tanggorejo Ilir, Mustalifah mengatakan, penjualan di tingkat pedagang beras kian sepi pembeli. Sebab sebagian masyarakat beralih ke beberapa jenis beras medium yang murah, seperti jenis beras medium SPHP. 14 ya. Itu naik apa udah? Naik. Sebelumnya cuma berapa? 13,5. 12-an kemarin ya yang awalnya. Kalau sekarang nih kayak mana? Penjualan kalau beras kampung ini naik nih. Rame enggak atau kayak mana? Sepi ya. Berarti kalau biasanya orang sering beli itu berapa kilo Pak? Sering segantang. Segantang. Itu berapa dengan harga berapa? Yang 14. 14 jelas kilo ya. Tetap 4 gantang tuh hitungan per kilo juga lah jadi hitungan jual. Selain beras itu nih ada naik juga berapa selain? Yang beras kayu manis naik juga. Naik berapa ribu? 3.000. 3.000 ya naik ya. Sebelum sekarang berapa? 178. Dia yang 5 kilo? Udah ada yang 10 kilo. Kemarin cuma berapa? 10 kilo. Sekarang 145, modal 142. Kemarin tuh cuma berapa? 138. Terus 38 naik ya. Berarti naik sekarang ini ada naik 2.000-an 3.000. Berapa hari nih? Udah lama lah ya. Berarti penjualan agak sepi lah ya. Selain itu beras SPHP kan Baji? Kalau itu lancar, cuma enggak ada dikasih. Stok terbatas juga ya. Itu laku lah. Karena itu laku ya, murah ya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Ahmadi. Sejak harga beras kian mahal, ia pun tidak berani terlalu banyak menstok jenis beras berbagai merek, sebab jika dipaksakan justru merugi. Beras kampung kalau jenis toba tuh 135 per 10 kilo, dan kalau tanah noni 145 per 10 kilo. Kalau sekilonya berapa berarti Bang? Kalau sekilo 13.700. Itu per tingkat pengecer ya? Iya. Berarti ini ada naik juga Bang? Harga beras naik terus. Ini berapa, sebelum berapa cuma kalau beras kampung? Dulu 12,5 sudah bagus tuh 12,5. 12.000 kadang ya? Iya 12.000. Bang, selain itu beras lain kayak mana Bang? Kayak itu ada naik juga ada dikit-dikit. Kalau udang ketak naik. Semua beras naik semua. Berapa ribu kemarin tuh? Kalau sekarang kalau salah 10 kilo itu 148. Kalau yang 5 kilo? 5 kilo 78. 78-an ya, naik-naik ya. Naik terus. Mungkin kalau untuk stok banyak lah gitu Bang. Kalau apa ngurangi juga kalau mahal nih? Yang mau di stok tuh barangnya sekarang nggak ada. Oh gitu ya. Itu barang juga dari gudang udah ada barang. Ada juga ya. Kalau beras SPHP mana Bang? Banyak juga peminatnya. SPHP banyak peminatnya, cuman pasokannya kurang. Pasokannya kurang itu terbatas. Kami mendapat 2 ton per minggu. Itu habis ya Bang? Sekarang SPHP apa agak sepi juga sekarang? Kalau SPHP rame ya? Rame. Soalnya itulah yang harga yang paling murah sekarang dah dibandingkan berapa sekarang? 56? Sekarang ini masih 56. Pokoknya dengan SPHP itu masyarakat terbantu lah. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Kalau macam Miko Saro dak. Saro kita naik terus beras gerak.
Itu tadi. Apalah eloknya pengganti karbohidrat dan nasi? Kita balik ke zaman Belanda lu belu. Makan ubi. Makan ubi. Tapi makan ubi campur gulai tempoyak dah enak kalau dah. Enak. Ubi tu kau hancur ni dulu bentuk beras. Gimana pula? Dak tu makan kentang agak mahal kentang. juga tapi Kentang pun mahal kini tuh, kenyangin dah. Iya, tapi rasa itu kalau dengan gangan tempoyak ikan patin gitu dak. Campur ubi rasa dak cocok dak, beras tu lah. Nah, makan beras terus. Tapi naik pula 2000 lumayan juga 2000. Sekilo tu 2000. Sekilo 2000 sekali kalau beli karung 10 kilo. Kalilah 2 kali 140 berarti. 20.000. Itulah bisa beli lauk. Nah, itulah. Dak. Ujung-ujung makan beras, tak bernasi. Dah lauk. Laju tadi aturan makan ayam. Kalau dipangkas lauk ayam ni dak. Tadi beras naik dak? Kini kawannya beras. Nah, apa ke naik? Cabe. Cabang Jambi kau harus makan bersambal. Kalau tak bersambal lo makan. Mana nak makan berkecap deh? Asli. Nah, harus ada cabe. Ada cabe. Tuh kita tengok beritanya. Coba bacakan dulu itu. Ya, kita juga. Tengok dak, sepekan di awal bulan Oktober iko, sejumlah harga bahan pokok cenderung tidak stabil. Terkhusus harga cabai merah dan bawang merah. Yang mana untuk harga cabai merah sebelumnya sempat di harga 40.000 per kilo, saat ini justru turun. Oh, turun jadi 37.000 tadi Pak. Nah, sedangkan harga bawang merah cenderung naik, sebelumnya di harga 18.000 per kilo, saat ini naik jadi 22.000 rupiah per kilo. Nah, ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik, ada yang turun, tidak stabil. Tidak stabil. Macam jantung kalau ketemu pasangan. Tidak stabil dan tidak juga itulah harga. Sama macam harga sembako. Iya. Payah pula sekarang nak ngira-ngiranya bawa duit berapa ke pasar ya tak? Iya juga. Berapa bawa duit ya? Tapi bisa beli dikit nak. Iya, bisa beli dikit. Cuma kita tengok dulu pantauan pasar. Tengoklah dulu beritanya. Ikut dia. Berita. Sepekan belakangan ini, beberapa harga bahan pokok yang tak menentu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salah satu pedagang di Pasar Tangguh Rajo Ilir, Endang, mengatakan, dari sejumlah jenis bahan pokok yang ia jual, jenis cabai merah dan bawang merah yang kerap tidak stabil, bahkan kerap turun naik. Seperti harga cabai merah saat ini, sebelumnya sempat di harga Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilonya. Saat ini justru turun di harga Rp37.000 per kilonya. Begitu pula dengan harga bawang merah, sebelumnya di harga Rp18.000 per kilonya. Saat ini justru naik di harga Rp22.000 per kilonya. Sedangkan jenis kebutuhan lainnya seperti bawang putih, tomat, dan jenis sayuran justru masih stabil atau normal. Bahkan tidak ada kenaikan sejak sepekan di awal bulan Oktober ini. Meski demikian, namun diakui Endang, penjualan cukup membaik atau ramai pembeli. Cabai merah 37. Itu kenaikan apa turun? Biasa lah bang, stabil lah. Stabil. Sebelumnya sempat berapa kemarin? 40. Berarti agak turun lah ya? Agak turun. Kalau kayak bawang merah? Bawang merah naik 2.000. Berapa kemarin sebelumnya? Kemarin 20. Sekarang 22. Kalau kayak jenis-jenis lain tuh kak, tomat? Tomat turun. Biasa kan 15, sekarang 12. Kalau untuk jenis apa nih, sayuran ada kenaikan tuh stabil semua? Stabil lah. Stabil ya? Iya. Kalau untuk pasokan sendiri kak, hingga saat ini kayak mana? Kalau bulan-bulan awal bulan ya? Aman, banyak lah ya? Ya banyak lah. Cuma terkadang memang harga-harga yang jenis-jenis tertentu lah yang agak naik. Iya, cuma terkadang harga turun naik, tapi naik-naik tak ada banyak dah. Iya. Tapi masih terjangkau lah dak? Iya, terjangkau lah. Penjualan kayak mana kak? Gitu-gitu lah? Penjualan bulan Maulidnya ada agak meningkat lah dikit. Rame lah ya? Agak rame lah, daripada biasa. Musim Maulid nih kak ya? Iya, musim Maulid. Hal senada juga dikatakan Sinto, meski saat ini sebagian harga bahan pokok tidak menentu atau kerap tidak stabil. Namun ia tidak mampu berbuat banyak, sebab harapan pedagang sejumlah harga bahan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang, karena jikapun mahal tetap dibeli masyarakat sebagai kebutuhan memasak. Cabai harga sekarang 36, 37. Itu tingkat pedagang atau pengecer gitu? Pengecer. Kalau tingkat pedagang untuk kita jual lagi? Paling 40 sampai 38an jual. Iya. Kalau ini berarti ada kenaikan atau turun dia? Turun. Kemarin sempat berapa? 40 ya, berarti kayak cabenya menentu ya. Kalau bawang merah berapa? Bawang merah kemarin sampai 15, 16. Sekarang 20. Berarti agak naik ya? Iya, naik. Kalau kayak jenis-jenis lain tuh kayak sayuran seperti apa? Stabil. Sayuran stabil semua. Stabil semua ya.
Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Nah, itu dia lah naik galau, ada yang naik, ada yang turun ni tak. Di mana ngakal itu dak? Nak beli cabai lagi murah tapi bawang mahal. Tak bisa buat nyambal. Iya. Tuh. Tak usah lah pakai bawang. Nah, nyambal caluk baik macam tu. Cabai dengan itu dak, nyambal caluk tak pakai bawang kan? Iya, tak pakai bawang. Nah, enak juga tu. Iya, basinglah kita olah-olah apa yang murah. Iya, tu dia tadi. Macam tadi beras mahal ganti ubi. Ganti ubi. Cabai murah beli banyak-banyak. Banyak. Biarlah tak ada pakai bawang. Tak usah pakai bawang. Itu dia. Pakai garam. Garam. Yang penting pedas. Omongan tetangga. Iya. Macam tu Pak deh. Kok rasa mumpung harga cabai lagi murah, nak beli pula agak sekilo pasal. Nah, dia kan tak stabil. Siapa tahu cabai besok naik, bawang pula turun. Kau beli pula bawang. Beli bawang. Kita akali. Jadi jangan itu bang ngakali kita. Kita kali-kali ngakalkan harga bahan pokok ke macam mana caranya. Tapi lebih bagus lagi nanam dewek. Tapi kalau hati pula. Awas rumah nanti setumbuk. Sisa yo. Di pot lah dapat. Di pot iya. Cuma dapat cabai rawit. Jadilah dapat segenggam kan untuk nyambal di rumah. Kita makan gorengan habis lah. Tak terasa lah habis berita yang kita bawa ke Pak Teh. Habis lah 10 berita ternyata. Lah 10 berita ternyata kita bawa di sekitar di Provinsi Jambi. Sekitar Provinsi Jambi kok tadi. Tuh. Nah, kanti-kanti pokoknya jangan lupa saksikan terus Iko Berita Tahap apa tiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Jack TV. Inspirasi kita. Sampai ketemu lagi kanti-kanti minggu depan. Dadah. All she wanna